Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak ada ketegangan dalam ekspedisi Batalion Indomitable. Ingatlah bahwa mereka pernah mengalahkan Legiun berkali-kali di medan perang dengan momentum yang tiada taraf. Saat ini, tidak peduli seberapa kuat Wyvern dan Desa Bloodshark, mereka bukanlah tandingannya. Gemuruh. Pada hari ini, wilayah laut ini dilanda kekacauan dengan tsunami di mana-mana seolah-olah lautan itu sendiri sedang menderu-deru. Membunuh. Gema perang bergema di Wyvern dan Desa Bloodshark. Alarm berbunyi di mana-mana saat penghalang pertahanan didirikan di tanah leluhur mereka. Sayangnya, meski mengerahkan seluruh kekuatan mereka dengan para elit yang membangun medan perang bersama leluhur mereka, mereka tidak dapat mengubah nasib mereka melawan kuku besi Batalion Indomitable. Membunuh mereka. Akhirnya, seruan perang semakin melemah. Para penyintas yang beruntung tidak lagi seberuntung itu di medan perang, mereka mewarnai lautan darah menjadi merah sementara mayat mereka mengapung di permukaannya. Ledakan. Akhirnya, kebangkitan tersebut menghancurkan tanah leluhur kedua sekte tersebut. Hanya dalam satu malam, dua kekuatan besar telah terhapus dari Laut Setan Naga. Para murid yang berhasil bertahan hidup pada dasarnya kehilangan segalanya karena hilangnya tanah leluhur mereka. Sehari sebelumnya, 100.000 tentara sangat percaya diri dalam menaklukkan danau. Pasukannya penuh semangat. Di mata mereka, selain mendapatkan sumber daya, mereka juga bisa memperbudak wanita di danau dan menggunakan keturunan ras manusia terbaik untuk memproduksinya. Mereka sangat gembira atas kembalinya mereka yang penuh kemenangan. Maka, tibalah waktunya untuk tenggelam dalam pesta dan kesenangan yang tidak senonoh. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi ekspedisi terakhir mereka. Ini berubah menjadi bencana yang menghancurkan sekte. Tidak hanya mereka gagal menghancurkan danau, pasukan spektral danau malah menghancurkan semuanya. Runtuhnya kedua sekte ini menyebabkan gejolak di seluruh ras iblis laut. Meskipun mereka jauh lebih lemah daripada garis keturunan Dewa Laut, mereka cukup kuat dan bisa masuk ke dalam 10 besar wilayah laut ini. Namun, mereka berpura-pura seolah-olah bukan apa-apa. Pada akhirnya, Batalion Indomitable kembali ke Panji. Mereka masih tanpa emosi dan dingin seperti sebelumnya. Kapanpun waktunya, mereka tenggelam dalam lautan darah. Banyak orang merasakan sensasi yang menyengat jauh di dalam hati mereka saat menghadapi pasukan spektral ini. Ini adalah mesin perang yang sesungguhnya. Sambil melayang di bawah spanduk, Li Qiye dengan dingin berkata, mereka yang mendambakan Danau Dongting, saya harap kalian semua bisa melihatnya dengan baik. Orang-orang merasa tercekik ketika mendengar kata-katanya. Para iblis laut yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini mengeluarkan keringat dingin. Mereka memuji nasib mereka sendiri karena tidak maju lebih awal. Jika tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti dua kekuatan besar tersebut. Guyuran. Air danau memancar saat batalion itu tenggelam ke dalam danau, menghilang sepenuhnya. Mereka menjadi satu dengan danau, selama danau itu masih ada, mereka juga akan tetap ada. Berdengung. Formasi tertinggi danau dibuka hanya untuk ditutup setelah trident terbang masuk. Banyak setan laut memandangnya dengan iri. Bahkan para ahli dari keturunan Dewa Laut pun cukup iri karena banyak Dewa Laut yang mencoba meniru Trisula tetapi tidak berhasil. Semua orang tahu bahwa senjata di depan mereka ini hanyalah tiruan, tapi masih sangat kuat. Iri hati dan iri hati adalah satu hal, tetapi tidak ada yang berani mempercayainya. Mereka belum hidup bosan. Ini adalah dasar danau. Seorang teladan tua yang merangkum, tidak heran mengapa tidak ada seorang pun yang mencoba melakukan apapun terhadap danau di masa lalu. Itu terlalu mengecewakan. Para murid danau menatap pemandangan ini dengan takjub. Mereka tidak pernah mengira danau mereka memiliki sesuatu yang licik ini. Pada akhirnya, rubah perak itu menghilang. Spanduk perang dikibarkan kembali ke dalam ruangan dan digantung di dinding sekali lagi. Ketenangan datang dengan berakhirnya pertempuran ini. Banyak orang beranggapan bahwa danau tersebut akan segera hancur, tidak ada yang mengira Wyvern dan desanya akan binasa. Li Qiye melirik semua orang untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke danau. Kelompok Hong Tianzu segera menyusul kembali. Kerumunan merasa lega melihat dia pergi.
Seorang lelaki tua di sini, orang itu terlalu menantang surga. Dengan dia di sini, di roh surga, sepertinya manusia akan memiliki kaisar abadi. Cara untuk menyatakan hal yang sudah jelas. Para peserta yang berinteraksi dengan manusia secara alami merasa sangat bangga saat ini. Dia adalah pengontrol pohon, penguasa Danau Dongting dan juga seorang pangeran dari garis keturunan kerajaan. Siapa yang bisa menjadi kaisar abadi generasi ini selain dia? Tentu saja, manusia-manusia ini tidak mengetahui identitas Li Qiye dan hanya mengutarakan pikiran. Di mata mereka, selama Li Qiye menjadi kaisar abadi, itu akan menjadi kemuliaan umat manusia. Pujian sebanyak apapun tidak akan cukup baginya saat ini. Setan laut itu diam dengan ekspresi jelek. Bagaimanapun, Li Qiye telah memberikan terlalu banyak pukulan pada ras mereka akhir-akhir ini. Pengiriman ikan teming dan penggunaan pasukan spektral untuk menghadapi dua kekuatan besar yang menghancurkan moral para iblis laut dan membuat mereka kehabisan nafas. Iblis laut kita juga memiliki beberapa orang jenius yang luar biasa. Setan laut merasa ingin membalas karena peringkat Li Qiye berada di titik tertinggi sepanjang masa. Ya, para jenius tertinggi kita belum mengambil tindakan. Setan laut lainnya juga menyuarakan sentimen yang sama, kami masih memiliki pangeran Se-Shield dan 7 dewi bela diri. Rumor mengatakan bahwa jika sang pangeran memiliki fisik abadi yang lengkap, dia bisa menyerang kaisar abadi. Jika dia bisa menjadi dewa laut, dia akan menjadi lebih tangguh dengan trident. Itu benar, tidak perlu menaikkan gengsi musuh sambil menurunkan moral kita. Setan laut yang lebih tua mengumpulkan rakyatnya, sang dewi juga luar biasa. Dia adalah anak ajaib tiada taraf yang telah mempelajari 7 gaya besar, jadi siapa yang bisa menghentikannya saat ini? Selama dia menggunakan tekniknya, bahkan seorang God King pun harus memberi jalan. Setan laut lainnya menjawab, ya, 7 gaya besar paviliun bela diri tidak dapat dihentikan. Bahkan hukum rahasia kaisar abadi tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ingatlah bahwa saat itu, Dewa Laut dari Paviliun menggunakan 7 gaya untuk melawan seorang kaisar. Siapa di dunia ini yang dapat menahan ke-7 gaya tersebut? Saat 7 gaya muncul, penggunanya tidak akan terkalahkan. Apakah para iblis laut menjadi gugup atau hanya ingin meningkatkan semangat mereka? Pujian terus berlanjut, saya khawatir bahkan kaisar abadi tidak dapat menghentikan ke-7 gaya tersebut. Tidak mungkin seorang junior bisa melakukannya. Gaya 7 paviliun bela diri memang legendaris. Pujian ini tidak hanya dilebih-lebihkan. Di dunia roh surga, beberapa orang percaya bahwa siapapun yang bisa mempelajari ke-7 hal tersebut akan mampu menyerang kaisar abadi bahkan tanpa menjadi dewa laut. Ini adalah teknik bela diri terhebat di dunia. Faktanya, para iblis laut yang dengan putus asa memuji ke-7 gaya tersebut belum pernah melihatnya atau mengetahui apa jurusnya. Sebab, gaya tersebut jarang digunakan. Orang beriman lainnya menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hidup yang menyaksikan ke-7 hal tersebut karena tidak ada seorang pun yang mampu menahan seluruh serangan. Seorang manusia bosan dengan bualan itu dan dengan dingin berkata, fisik abadi. 7 gaya besar. Jadi apa, kita punya Li Qiye. Yah, Li Qiye tidak akan terkalahkan sampai akhir. Naga tersembunyi dan harimau berjongkok ada di mana-mana di roh surga. Belum lagi kami para iblis laut, Laut Giok memiliki keturunan ayah pohon dan pembawa garis keturunan terbaik yang tak terhitung jumlahnya. Dan di Laut Abis, roh menawan adalah anak-anak surga favorit, mereka ditakdirkan untuk menjadi hebat. Setan laut lainnya membalas, ya, kalian manusia tidak boleh melupakan roh menawan. Ada banyak sekali roh kuat yang tidak peduli dengan ketenaran atau kekayaan. Belum lagi raja yang mendalam, rumor mengatakan bahwa Daois Puresun dari Pulau Roh Kuno telah mencapai kesempurnaan dalam fisik berlian yang tidak dapat dihancurkan. Beberapa orang mungkin tidak terkenal, tetapi itu hanya karena mereka rendah hati, tidak semua orang suka pamer sepanjang waktu. Master sejati jarang menunjukkan diri mereka. Itu benar-benar hari yang buruk bagi setan laut. Kesombongan mereka telah sepenuhnya dibasmi oleh Li Qiye dan mereka tidak mampu melawannya. Jadi menyombongkan diri adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Manusia pintar tidak menjawab setelah mendengar jawaban dari iblis laut sehubungan dengan Tuan sebenarnya. Sebuah jawaban hanya akan membawa para pengkhianat dan roh menawan, tidak akan ada tempat tujuan jika ketahuan mereka.
Tentu saja, kebenaran-kebenaran mereka seperti Jian Longwei tidak cukup peduli untuk berbasa-basi, ini adalah kasus penggunaan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Pada generasi ini, baik bagi iblis laut maupun roh menawan, jika mereka masih menganggap ras mereka tidak terpecahkan, kematian kedua seperti yang baru saja terjadi mungkin akan terulang kembali. Di dalam ruangan danau, Li Qiye kembali ke kursi utama dengan sikap yang alami dan acuh tak acuh, namun dia tetap memancarkan aura yang megah dan mengesankan. Dia adalah yang tertinggi di singgasananya dan mampu menghalangi kaisar dan dewa, tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Para tetua, pelindung dan pengawas danau semuanya berpartisipasi dalam pertemuan ini. Mereka diam-diam duduk di posisi masing-masing sambil menatap Li Qiye dengan hormat. Dindingnya masih dihiasi potret dan spanduk di tengahnya. Di masa lalu, bahkan para murid danau tidak peduli dengan potret-potret ini. Tapi hari ini, semua orang di danau merasakan rasa berkeinginan terhadap dekorasi ini tanpa kecuali. Sebelum memasuki ruangan, mereka akan merapikan pakaian dan postur tubuh mereka tanpa menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Pasalnya, tempat ini melambangkan kejayaan nenek moyang mereka dan otoritas tertinggi danau. Keempat leluhur berbudi luhur telah dibunuh sementara leluhur lainnya dipenjara. Hal ini menyebabkan kegemparan besar di danau dan perubahan besar pada struktur kekuasaannya saat ini. Li Qiye dengan dingin menatap semua orang yang hadir. Para anggota yang berada di ketinggian tinggi di sini merasakan hawa dingin di punggung mereka karena membusuknya. Setelah hari ini, setiap orang harus memahami kehebatan danau serta tanggung jawab Anda sendiri. Li Qiye dengan datar berkata, aku telah mengembalikan kejayaan masa lalu kepada kalian semua sekali lagi serta kendali atas danau dan arah masa depan. Petik 2. Di masa depan, apakah Danau Dongting akan menghalangi dunia dan mencapai 9 benua atau terus jatuh seperti sekelompok anjing pembohong yang bersaing untuk mendapatkan tulang dan kekuasaan, itu terserah kalian masing-masing. Li Qiye melanjutkan, masa depan ada di tangan Anda sekarang. Generasi mudalah yang akan memegang kekuasaan, bukan para kakek tua yang dibutakan oleh kekuasaan. Dengan itu, dia mengalihkan ke murid-murid luar biasa seperti Hong Yujiao. Di masa lalu, bahkan para tetua pun tidak bisa hadir dalam musyawarah ini. Sebagian besar peristiwa besar terjadi secara diam-diam oleh para leluhur. Sekarang, bahkan murid termuda pun untuk berpartisipasi. Nenek-nenek moyang Anda telah meletakkan dasar yang kokoh bagi semua orang, sebuah titik awal yang luar biasa. Li Qiye menyatakan, saya telah memulihkan fondasi ini. Dengan kemampuan seperti itu, aku tidak akan terlibat lagi terlepas dari nasib danau jika kalian semua tidak bisa melakukan apa-apa. Bangsawan muda, yakinlah, mulai hari ini, kita tidak akan mencemarkan nama baik nenek moyang kita atau mempermalukan mereka dengan cara apapun. Generasi kita harus mematuhi kredo besi dan warisan persatuan. Kami bersumpah dengan takdir kami yang sebenarnya dan pastinya tidak akan mengecewakanmu. Hong Tianzu bersujud di tanah dan dengan janji tegas dengan nasib aslinya. Di matanya, ini adalah waktu terbaik untuk mengubah danau. Jika mereka melewatkan momen ini, akan sangat sulit untuk mencobanya lagi di kemudian hari. Anggota lain saling melirik dan membaca situasi dengan sangat baik. Mereka dengan cepat bersujud seperti Hong Tianzu dan bersumpah dengan nasib mereka yang sebenarnya, danau kami akan mematuhi kredo besi dan mewarisi persatuan sekali lagi tanpa penyesalan. Li Qiye perlahan mengangguk setuju, bagus sekali, yang terbaik adalah setiap orang memiliki tekad sebesar ini. Jangan mempermalukan garis keturunan leluhurmu yang mulia. Para tetua dan peringkat rendah ini memiliki semua otoritas di danau saat ini dan telah bersumpah dengan nasib mereka yang sebenarnya untuk mematuhi ajaran leluhur sekali lagi. Mulai hari ini, danau akan membuka halaman baru. Danau Dongting diciptakan bersama oleh klan Su, Lin, Hong, dan Zhang. Sebagai keturunan mereka, pertengkaran ini, danaumu juga termasuk klan Zhang. Li Qiye dengan datar berkata, saya tidak peduli bagaimana nenek moyang Anda membagi dermaga di masa lalu, berkemah bahwa mulai hari ini, 18 dermaga adalah milik danau dan bukan milik individu klan. Inilah saatnya untuk menyerahkan sumber daya ini dengan cara yang bijaksana. Zhang Baitu juga hadir. Kata-kata Li Qiye membuat kelompok Hong Tianzu dan generasi sebelumnya merasa malu. Klan Zhang terjepit keluar dari danau sepenuhnya sementara klan lainnya membagi dermaga mereka.
Hong Tianzu buru-buru berkata, bangsawan muda, klan Hong akan menyerahkan 7 dermaga kita kembali ke danau. Kami akan mendistribusikan gua dan jalan surgawi juga sesuai dengan keyakinan besi. Faktanya, klan Hong sangat kuat saat ini karena mereka memiliki 7 dari 18 dermaga. Namun demikian, Hong Tianzu adalah orang pertama yang mengembalikan sumber daya ini ke danau. Lin klan kami juga bersedia mengembalikan 5 dermaga kami. Yang lain maju dan rela mengembalikan wilayah mereka. Li Qiye mengangguk, ini yang terbaik. Masa depan danau ini ada di tangan Anda. Ingat, klan Anda harus bersatu dengan solidaritas yang besar seperti nenek moyang Anda. Bersaing untuk mendapatkan otoritas dan kekuasaan kecil hanya akan membawa danau ini ke jalur kehancuran. Konflik internal Anda akan menghancurkan Anda bahkan sebelum musuh Anda dapat bergerak. Beberapa orang tua merasa wajahnya terbakar setelah mendengar ini. Bukan karena danau itu tidak kuat atau kekurangan sumber daya. Sayangnya, karena para leluhur berbudi luhur itu fokus untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, orang luar mulai berpikir bahwa danau itu mudah untuk diintimidasi. Pada akhirnya, bahkan garis keturunan seperti desa Bloodshark dan Wyvern mengancam mereka dengan ekspedisi militer. 4 pertempuran telah kembali ke posisi masing-masing. Pengakuan iman yang kuat akan berlaku sekali lagi. Li Qiye memandang mereka dan berkata, mulai hari ini, halaman baru akan dibuka untuk Danau Dongting. Hanya ini yang akan saya lakukan untuk membantu, masa depan terserah Anda semua. Dengan itu, dia bangkit dari kursinya dan melihat sekilas spanduk dan potret sebelum meninggalkan ruangan. Para anggota yang hadir terdiam. Mereka mengarahkan kepala dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya mengalir di pikiran mereka. Li Qiye adalah orang luar, namun dia bisa mengendalikan pasukan spektral danau dan trisula mereka. Terlebih lagi, kekuatan sendiri dapat menekan semua orang di sini. Namun, dia bahkan tidak melirik kekuatan besar di hadapannya ini. Dia tidak menyukai otoritas di sini dan dia juga tidak menuntut sumber daya mereka. Bagi mereka sendiri, danau itu jelas milik semua orang, namun mereka dengan egois membunuh dan meminggirkan satu sama lain, sehingga menimbulkan perpecahan yang besar. Sebagai keturunan marga, mereka tidak pernah memperlakukan danau sebagai rumah mereka sendiri, hanya sebuah pesta untuk bagiannya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu adalah masalah yang sangat mendesak. Mereka telah mengecewakan nenek moyang mereka. Saat tenggelam dalam rasa malu ini, banyak tetua dan pelindung memegang tangan mereka. Jika mereka tidak menghargai dan melindungi rumah mereka sendiri, mengapa orang lain menghormati mereka? Danau itu adalah rumah setiap murid dan keturunan, bukan milik individu. Li Qiye tidak langsung meninggalkan danau. Ia tinggal selama beberapa hari untuk menikmati suasana tempat ini sambil menikmati pemandangan perairan. Ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk tinggal di danau. Di masa depan, dia mungkin tidak akan pernah kembali, jadi dia ingin beristirahat dan membuat kenangan baru. Dia menghela nafas sambil melihat udara yang berkilauan. Jiwa heroik yang tak terhitung banyaknya kuburan di dasar danau. Di saat-saat terakhirnya, mereka memutuskan untuk menyiarkan jiwa mereka dan berubah menjadi tentara spektral yang beristirahat secara permanen di tempat ini. Di mata orang lain, tindakan seperti itu menghalangi mereka memasuki siklus penciptaan. Reinkarnasi adalah sumber harapan bagi banyak orang yang rindu, sehingga mereka tidak akan pernah mau melakukan hal seperti itu. Namun, batalion yang dulunya tak terpecahkan ini akhirnya memilih untuk melakukan hal tersebut. Itu karena kecintaan dan kelangsungan mereka yang besar terhadap tanah ini. Bahkan dalam kematian, mereka memilih untuk melindungi tanah ini dan keturunan mereka. Li Qiye dengan sentimental memikirkan, mungkin ini adalah tempat terbaik untuk rumah. Selama bertahun-tahun, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Saat ini, seseorang mengetuk pintu. Li Qiye memusatkan pikirannya dan dengan ringan berbicara, masuk. Hong Tianzu masuk dan membungkuk setelah melihat Li Qiye, salam, bangsawan muda. Li Qiye mengangguk sebagai jawaban, teruskan. Selama Anda berusaha sebaik mungkin, masa depan danau akan baik-baik saja. Hong Tianzu memang memiliki keinginan dan ambisi untuk mengubah dan memperkuat danau. Sayangnya, kemampuannya masih kurang. Terima kasih. Tanpa bangsawan muda, danau ini tidak akan seperti sekarang ini. Kami akan mengingat kebaikan Anda untuk generasi mendatang. Tianzu membungkuk sekali lagi. Tianzu berpikir bahwa tanpa Li Qiye,
bahkan jika dia ingin melakukan perubahan, itu akan sia-sia. Bahkan jika murid-murid berbakat muda berada di sisinya, dia tetap tidak akan bisa melakukan apapun terhadap leluhur, apalagi keempat leluhur berbudi luhur. Tidak perlu berterima kasih padaku. Li Qiye duduk di sana sambil memandangi danau dan menjawab, saya melakukannya karena tekad Anda. Ini juga merupakan berkah dari nenek-nenek moyang, jadi jika ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada leluhur. Merekalah yang berkumpul di dalam tanah, sudah mati selama jutaan tahun, namun mereka masih meremehkan anak-anak mereka. Aku tahu kemampuanmu terbatas. Li Qiye menatapnya, mulai sekarang, mintalah bantuan Jian Longwei. Ini akan bagus untuk memperkuatmu dan kemampuanmu untuk menjadi sekutu. Bisakah aku melakukannya? Dia tidak sepenuhnya percaya pada dirinya sendiri dan menggaruk kepalanya sebagai tanggapan. Meskipun dia adalah penguasa Danau Dongting saat ini, Jian Longwei adalah kakek Jian, seorang karakter tertinggi. Hong Tianzu akan melampaui jabatannya. Jangan khawatir, aku akan memberitahu mereka. Li Qiye dengan datar menjawab, sebenarnya Danau dan klan Jian memiliki persahabatan yang mendalam. Sayangnya, karena kegagalan klan Anda, klan Jian memutuskan untuk mengabaikan Anda di kemudian hari. Tentu saja, mereka tidak dapat disalahkan atas hal ini. Saya mengerti. Tianzu menunduk karena malu. Di masa lalu, danau ini memiliki banyak sekutu dan bahkan ikatan yang kuat dengan lembah indah. Sayangnya, ketika keempat leluhur berbudi luhur meninggalkan keyakinan besi, mereka menghancurkan masa depan mereka sendiri. Li Qiye sambil terus memandangi danau, bahkan sekarang, saya tidak setuju dengan manusia yang tinggal di dunia roh surga. Nenek moyang Anda memiliki kesempatan untuk menetap di tempat lain di 9 dunia. Namun, mereka memiliki terlalu banyak cinta dan terikat pada tanah ini, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini. Tianzu diam-diam mendengarkan karena dia hanya tahu sedikit tentang masa lalu leluhurnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dengan sedih dan memandang ke arah Tianzu, tidak peduli apapun, danau ini sangat terkait dengan pegunungan naga raksasa. Nenek moyang Anda mempersiapkan tanah ini dengan sangat baik, jadi sekarang terserah Anda. Jika Anda gagal memperbaiki diri, keberadaan di atas awan akan berhenti memedulikan danau Anda. Selama kamu terus berusaha, danaumu akan mampu berdiri kokoh di masa depan. Li Qiye jarang mengucapkan kata-kata bijaksana seperti itu, tapi kali ini dia melakukannya karena mempertimbangkan leluhur danau tersebut. Dia mengingatkan Tianzu, ingat, dengan semangat mereka yang melindungi Anda, bahkan di masa-masa sulit dan perubahan besar, akan selalu ada peluang untuk mengatasi bencana. Anda harus melindungi tanah ini seperti yang mereka lakukan atau Anda akan menjadi tidak berbakti dan sama sekali tidak layak atas cinta mereka. Tianzu dengan hati-hati memperhatikan setiap kata. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami sebenarnya di baliknya, dia masih mengingatnya dengan kuat. Dia membungkuk sekali lagi, saya akan mengukir nasihat emas Anda di hati saya. Li Qiye mengangguk dan diam-diam kembali menatap ke arah danau. Suatu hari, sebuah bencana akan menimpa dunia roh surga. Segalanya akan berubah pada saat itu. Pada akhirnya, dia memilih untuk tidak khawatir. Dia tidak lagi berada di roh surga ketika hari itu tiba. Nasib mereka ada di tangan mereka sendiri. Apakah ada hal lain? Pikirannya kembali dan dia memperhatikan bahwa Tianzu masih berdiri di sana dengan hormat. Yah, Tianzu terbatuk masam dengan postur yang canggung. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan pertanyaannya. Li Qiye dengan ringan mendesak, silakan. Setelah berpikir setengah hari, Tianzu masih tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia memutuskan untuk bertanya. Langsung, bangsawan muda, apa pendapatmu tentang putriku? Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban, dia bukanlah wanita nakal, penuh potensi. Temperamennya mungkin agak terlalu panas, tapi dia masih cukup sensitif. Ah, bangsawan muda, kamu baik sekali. Tianzu tersenyum. Dia merenung sebelum mengumpulkan gigi dan bertanya, bangsawan muda, jika memperkuat itu mungkin, bagaimana kalau dia ikut denganmu? Setelah mengatakan apa yang ada di pikirannya, dia merasa lega, seolah dia telah memikul tanggung jawabnya. Li Qiye hanya tersenyum tanpa menjawab, jadi Tianzu dengan cepat menambahkan, bangsawan muda, jangan salah paham.
Kamu adalah naga sejati dari 9 surga, jadi putriku tidak bisa mencapai ketinggian itu. Maksud saya adalah, dia bisa menjalankan tugas untuk Anda dan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu. Ini akan memperluas wawasannya dan melatih wawasannya. Tianzu tahu betul bahwa suatu hari Li Qiye akan terbang ke langit. Dia bahkan bisa menjadi kaisar abadi suatu hari nanti, dan putrinya tentu saja tidak bisa menjadi ratu kekuasaan. Dia hanya ingin dia mengikuti pengalaman itu. Bahkan dengan menjadi pembantunya, dia masih mendapatkan keuntungan seumur hidup. Li Qiye dengan lembut menenangkan, putrimu adalah gadis yang baik, tapi sayangnya, aku tidak bisa menjaganya. Tianzu tidak menyerah, dia menginginkan masa depan yang baik untuk putrinya. Tinggal di danau hanya akan membatasi pengalaman hidupnya. Bagi dia, tanggung jawabnya menentukan bahwa dia akan mati di sini. Itu tidak sama dengannya, dia ingin dia melihat dunia yang luas, tidak diragukan lagi, Li Qiye adalah orang terbaik yang bisa dipercayakan padanya. Bukannya aku tidak menyukainya, Li Qiye dengan lembut berkata, tetapi dia tidak bisa mengikuti jalanku. Tianzu menahan lidahnya setelah tidak tahu harus berkata apa sambil merasa kecewa. Ayah, aku punya hidupku sendiri, jadi aku akan mendaki jalanku sendiri. Yu Jiao menerapkan masuk dari luar. Dia sedikit merah dan tampak sedikit kesal. Dia sudah mendengar dengan jelas Li Qiye sebelumnya. Kakak, jangan masuk. Gadis lain dikejutkan oleh gangguannya yang tiba-tiba dan berusaha menariknya kembali. Itu adalah Nona Lin. Dia tidak bisa menghentikan Yu Jiao sama sekali. Tianzu dengan cepat memarahi, mengapa kamu masuk? Ayah, aku bukan anak kecil, aku tidak membutuhkan ayah untuk mengatur segalanya untukku. Yu Jiao menghentakkan kakinya setelah mengatakan ini, kemarahan dan rasa malu terlihat jelas di ekspresi. Tianzu buru-buru menegur, jangan mengutarakan omongan kosong atau merasakan kasar di depan bangsawan muda. Yu Jiao merasa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi karena malu, jadi dia dengan marah pergi. Bangsawan muda, putriku tadi tidak sopan. Aku akan berbicara padanya. Tianzu membungkuk dan meminta maaf kepada Li Qiye sebelum mengejarnya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak terlalu peduli dengan lucuan kecil Yu Jiao. Setelah keduanya pergi, hanya Li Qiye dan Nona Lin yang tersisa di ruangan itu. Dia tegang dan bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya karena dia terlalu tegang. Kakak senior adalah orang yang baik, dia hanya sedikit marah sebelumnya, itu saja. Dia mengucapkan kata-kata lembut untuk membela Yu Jiao. Li Qiye tidak bisa menahan senyum sambil melihat gadis selembut anggrek ini. Dia akhirnya bertanya, siapa namamu? Jantungnya berdebar kencang saat dia tertegun seperti anak rusa dan mulai tergagap, ya ampun, namaku Lin Miao. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Li Qiye hanya untuk tersipu sebelum segera menurunkan wajahnya. Dia biasanya bukan orang yang pemalu. Dia bisa menyapa tamu dan berkomunikasi dengan bebas dan anggun. Namun, dia sangat tegang di depan Li Qiye. Garis keturunan Lin Clan yang suci dan menakjubkan. Dia menatap dan mengangguk. Gadis yang gugup itu mengangguk beberapa kali sebagai jawaban, ya, tapi garis keturunan kakak senior bahkan lebih baik dariku. Garis keturunan suciku tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Pipinya memerah. Melihat gadis itu menurunkan dahinya yang terpahat halus, Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya, tidak ada garis keturunan yang baik atau buruk, tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk menjadi bangsawan atau celaka. Benar-benar, dia diam-diam mencuri pandang tiba-tiba sebelum dengan gugup menariknya kembali setelahnya. Li Qiye berjanji dengan sikap serius, saya tidak perlu berbohong kepada Anda. Kata-kataku benar dan datang dari hati. Aku tidak bermaksud menafsirkan kata-katamu. Lin Miao mengira dia parubaya dan hampir mulai menangis. Li Qiye tersenyum kecut pada gadis yang tegang ini dan berkata, duduklah, kita akan membicarakan tentang garis keturunan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya duduk di sana. Kulitnya cerah, tapi hatinya terasa sedikit bahagia. Li Qiye memandangnya dan dengan sungguh-sungguh berbicara, tidak ada garis keturunan bangsawan atau rendahan, setidaknya, tidak di mataku. Di seluruh dunia, banyak orang yang percaya bahwa mereka memiliki garis keturunan bangsawan, namun berapa banyak dari mereka yang akhirnya diinjak oleh mereka yang memiliki garis keturunan rendahan. Benarkah? Duduk di sampingnya meninggalkan rasa kepuasan yang tak terlukiskan.
Suaranya yang lembut dan karismatik menjadi musik yang manis di telinga. Ya, Li Qiye melanjutkan, selama berabad-abad, berapa banyak kaisar abadi yang dipandang oleh orang lain sebagai orang yang memiliki garis keturunan lemah. Tidak semuanya memiliki didikan yang mulia. Bahkan anak-anak kekalahan pun mungkin akan kalah dari rakyat jelata. Selama kamu memiliki hati Dao yang mulia, kamu akan menjadi orang yang memiliki garis keturunan bangsawan. Dia menjelaskan, banyak makhluk tak berkompetisi yang bangga bukan karena garis keturunan mereka, tetapi karena hati Dao mereka. Bersikaplah benar, percaya diri, dan tekad, sifat-sifat ini lebih berharga dari apapun. Saya mendengar bangsawan muda itu, Anda memiliki garis keturunan-keturunan. Di mataku, kamu lebih mulia dari siapapun. Matanya melirik ke arahnya lagi. Setelah mengatakan ini, dia merasa kepanasan dan terganggu. Li Qiye terkekeh geli dan dengan lembut menenangkan kepalanya, tidak masalah apakah saya memiliki garis keturunan-keturunan atau tidak. Yang saya butuhkan hanyalah hati Dao saya yang teguh. Dengan itu, seluruh dunia akan berada dalam genggamanku. Ketika saya gagal, saya masih bisa mengangkat kepala dan menerobos semua sketsa, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan bahkan dalam kesuksesan, saya tidak akan melupakan siapapun saya. Hati Dao yang tidak bisa dihancurkan akan abadi selamanya. Dia dengan sungguh-sungguh mengatakannya, pertahankan hati Dao yang kuat untuk mengendalikan segalanya. Yah, tentu saja, bangsawan muda, kamu adalah naga sejati dari 9 surga, kemenangan akan selalu ada di pihakmu. Dia tidak bisa tidak memujinya. Di matanya, Li Qiye sempurna. Rasa malu kembali menguasai dirinya setelah emosinya hilang sesaat. Dia menundukkan kepalanya sekali lagi. Li Qiye menjelaskan, kamu juga bisa menjadi seekor burung phoenix yang membumbung tinggi di lanskap selama kamu cukup bertekad. Bahkan orang sepertiku. Pikiran Lin Miao bergetar seolah dia sampai disambar petir. Menjadi burung phoenix adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Kata-katanya meliputi pikiran seperti kilat, seolah-olah dia sedang menunjukkan cahaya terindah di dunia ini. Kenapa tidak? Li Qiye terkekeh, tidak ada seorang pun yang dilahirkan atau dikutuk. Jika niatmu benar, maka kamu mulia. Banyak orang yang bangkit melawan langit untuk mengubah nasib mereka. Dalam waktu yang lama, beberapa orang dengan awal yang sederhana meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Dia memberi contoh, misalnya, Permaisuri Hong Tian. Dia hanyalah seorang gadis biasa yang lahir di era yang penuh dengan kejeniusan, dia tidak bisa menjadi lebih biasa lagi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi gadis biasa ini melampaui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tertawa dan menangis tetapi dia tidak pernah goyah. Pada akhirnya, dia menginjak banyak orang jenius dan membunuh banyak pangeran kerajaan. Hati Daonya yang teguh membuka jalan tak terkalahkan. Lin Miao mendengarkan sambil melihat Li Qiye. Dia terpesona oleh ciri-cirinya yang biasa. Penampilan umum ini sangat menarik seolah-olah itu adalah mantra. Dia bisa melihatnya selamanya tanpa merasa lelah. Hal yang sama juga berlaku pada kata-katanya yang menyenangkan, mereka penuh kebijaksanaan dan karisma. Motto permaisuri adalah ini, bagaimana burung pipit dan burung layang-layang mengetahui kehendak angsa besar. Dia mengingat hal ini sepanjang hidupnya, jadi dia diberi nama Hong Tian. Li Qiye memberi tahu Lin Miao, kamu juga bisa melakukan ini daripada berpikir bahwa kamu lebih rendah dari orang lain hanya karena keturunanmu. Lin Miao terpesona dengan wahyu ini. Dia akhirnya bertanya, bagaimana burung pipit dan burung layang-layang mengetahui kehendak angsa besar. Ungkapan tunggal ini mengakhiri hidupnya dan akan membawa perubahan baru. Dia melihat warna-warna cerah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah masalah yang tidak dia renungkan di masa lalu. Di matanya, danau itu besar, tapi tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan Dewa Laut dan Kaisar Abadi. Dia hanyalah murid biasa dari danau. Ada saudara-saudari senior lainnya yang jauh lebih baik jika dibandingkan. Misalnya, teman pertengkaran Hong Yujiao lebih baik darinya dalam segala hal. Oleh karena itu, hidupnya hanya akan sedikit peristiwa penuh. Mustahil dia untuk bergabung dengan barisan Sangguan Feiyan atau 7 Dewi Bela Diri yang legendaris. Sebaliknya, hal ini membawa kedamaian. Pengejarannya tidak terlalu ambisius dan dia puas hanya dengan mengikuti langkahnya sendiri dan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Tapi sekarang,
Kata-kata Li Qiye mengungkapkan potensi pancaran yang belum pernah dilihat sebelumnya dalam hidupnya. Itu adalah petunjuk yang bisa dia ikuti. Mimpi ada di tempat pikiran berada. Dia tersenyum, saat itu, 4 klan danau Anda tidak memiliki sumber daya yang sama seperti yang Anda miliki saat ini. Namun pada akhirnya, mereka menjadi legiun yang tak terpecahkan. Dengan persahabatan yang besar, mereka menyapu medan perang bersama anak-anak mereka demi klan mereka dan meninggalkan prestise yang tak terhapuskan. Dia melihat ke dalam-dalam dan menyatakan, nenek-nenek moyangmu menjadi sesuatu yang bahkan lebih kuat dari legiun warisan bukan karena garis keturunan mereka yang tak bertanding atau latar belakang yang luar biasa, tetapi karena mereka memiliki hati Dao yang tidak akan pernah menerima kata kekalahan. Lin Miao berdebar secara emosional. Gadis feminim sepertinya masih merasakan darahnya mendidih mengingat kejayaan masa lalu. Dia menjadi seketika dan tiba-tiba, sebuah mimpi terbentuk di hatinya. Dia berkemah, mimpi ada di tempat pikiran berada. Itu benar, jika Anda bersedia, segala sesuatu mungkin terjadi. Li Qiye menyemangati, masa depan generasi muda adalah masa depan danau, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan nasib danau selain kalian semua. Dia diam-diam mencuri pandang ke arah Li Qiye beberapa kali setelah menenangkan diri sebelum menjawab dengan tenang, aku tidak bermimpi untuk menjadi tak terkalahkan seperti para leluhur. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang nyaman dan bahagia. Dia khawatir tentang apa yang akan dia pikirkan tentang penjelasannya dan dengan ketegangan yang memerintahkan kepalanya lagi. Selama Anda terus berjalan dengan gigihan dan tujuan yang besar, maka semuanya baik-baik saja. Apakah Anda menjadi tak terpecahkan atau tidak, serahkan saja pada keberuntungan Anda. Dia melanjutkan, tetapi Anda harus berusaha melindungi danau. Jika kalian, anak-anak muda, tidak melindungi rumah kalian sendiri, siapa lagi? Ya, dia sibuk mengangguk, sesuai dengan pikirannya. Saat ini, dia merasa bahwa semua yang dikatakan Li Qiye sangatlah masuk akal dan bijaksana. Tetap pada itu. Bekerja keras dan lindungi apa yang Anda sayangi agar danau Anda dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Dia menunjukkan kelembutan yang langka, saya akan menyerahkan danau ini kepada generasi Anda, dapatkah Anda melakukannya? Pada akhirnya, Li Qiye tetap menginginkan yang terbaik untuk danau tersebut. Kelompok Hong Tianzu sudah terlalu tua, jadi Lin Miao dan teman-temannya harus mengurus danau di masa depan. Gadis pemalu itu merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Li Qiye baru saja mengatakan dia ingin mempercayakan danau itu padanya. Seberapa besar kepercayaan dan harapan ini? Dia akhirnya bertemu pandang dengannya dan mengumpulkan keberanian entah dari mana untuk menjawab dengan tegas, aku akan mendengarkanmu. Sambil mengungkapkan dengan tegas, Li Qiye mengangguk dan tersenyum, saya tahu Anda pasti bisa melakukannya. Kata-kata ini diucapkan dengan percaya diri. Mereka memberinya kekuatan seperti nektar abadi dan membuatnya merasa seolah-olah sedang melayang di antara awan. Kata-kata sederhana seperti itu membawa pengaruh dan pengaruh yang besar. Itu lebih menyenangkan dari apapun yang pernah didengar Lin Miao sebelumnya. Tak lama kemudian, dia diliputi kegembiraan dan merasakan sesuatu yang manis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu akan ngiler. Li Qiye terkekeh setelah melihat keadaannya yang terjadi. Dia mendapatkan kembali akalnya dengan rona merah yang menyebar ke sekitarnya, membuatnya merasa cukup panas. Namun demikian, suasana hatinya sedang bagus karena sisa rasanya yang tahan lama. Dia tersenyum dan menyimpulkan, pergilah. Suatu hari, kamu akan terbang ke seluruh dunia seperti burung phoenix. Jantungnya berdebar karena kegembiraan. Bahkan langkahnya terasa lebih ringan saat dia berjalan keluar. Sebelum pergi, dia berbalik dan bertanya, akankah aku bertemu denganmu lagi? Li Qiye meratakan dalam ingatannya setelah melihat ekspresinya. Ini adalah perasaan yang memalukan, tapi dia masih menunjukkan senyuman dan mengangguk, jika memang demikian. Jika saya tidak berada di dunia ini di masa depan, Anda dapat menemukan saya di atas 9 langit. Saya sudah sampai. Dia menatap ke dalam, melepaskan rasa malunya seolah dia ingin mengukir wajah dan tampak jauh di dalam pikirannya untuk tidak pernah melupakannya. Setelah dia pergi, dia akhirnya menghela nafas dan melihat ke danau untuk berkata, emosi datang dan pergi, tidak memiliki emosi lebih mudah daripada sebaliknya. Tapi berapa banyak yang benar-benar bisa mencapai keadaan tanpa emosi?
Dengan itu, dia menutup matanya untuk memasuki kondisi zen, tidak lagi mempedulikan urusan luar. Beberapa hari kemudian, Jian Longwei datang menjemputnya. Bahkan jika dia tidak melakukannya, Li Qiye tetap akan meninggalkan danau itu. Jian Longwei bertanya setelah melihatnya, "Yang mulia, naga dewa telah mengirimkan kabar. Persiapannya sudah selesai, maukah kamu berangkat sekarang?" "Saya harus pergi hari ini." Li Qiye menjawab dengan lembut sambil melihat ke arah danau melalui jendela. Longwei bertanya, "Kamu tidak ingin tinggal lebih lama lagi?" Faktanya, dia berharap Li Qiye bisa tinggal di klan Jian untuk sementara waktu. Li Qiye menoleh dan tersenyum, "Kamu telah tumbuh menjadi sangat baik, aku tidak punya apa-apa untuk mengajarimu. Adapun keturunanmu, mereka yang mampu akan diajar secara pribadi oleh kakek tua. Aku tidak akan mencuri gunturnya." Dia melanjutkan, "Saya telah bertemu dengan leluhur Anda dan mengucapkan selamat tinggal. Berlama-lama hanya akan mengecewakan rasa mengecewakanku." Nenek moyang yang dia sebutkan adalah Jian Wendi dan Jian Wenxin. Jian Longwei mengangguk dalam diam. Dia tidak tahu banyak tentang masa lalu, tapi dia telah mendengar sesuatu tentang Li Qiye dan bibi leluhur mereka. "Saya sangat senang dengan betapa makmurnya klan Jian." Li Qiye tersenyum, "Meskipun manusia hanya lewat di dunia roh surga, hal ini tidak berlaku untuk klanmu, ini adalah rumahmu. Selama nenek-nenekmu dan kakek tuamu ada di sini serta gunung dan kerajaan naga, klanmu akan berdiri kokoh. Nenek-nenek moyang kita hanya ingin keturunannya tinggal di sini." Jian Longwei menambahkan, "Saya mendengar beberapa leluhur ingin membuka cabang terpisah di dunia Kaisar Fana, namun Yang Mulia tidak setuju." Di tempatnya, Li Qiye dengan lembut menghela nafas, seperti banyak orang lainnya, dia memiliki kasih sayang yang dalam dan cinta yang besar terhadap tanah ini, dia sangat ingin mengakar di sini, di kehidupan ini dan di akhirat. Li Qiye juga memahami bahwa Jian Wendi masih memiliki kendala dao di hatinya. Duo kakak beradik ini tidak dapat mengatasi rasa sakit di hati mereka. Ayah mereka telah menyakiti mereka terlalu dalam, sehingga keduanya tidak ingin kembali ke dunia Kaisar Fana. Itu adalah negeri yang penuh dengan rasa sakit yang menyayat hati, tempat mereka mengalami tahun-tahun tersulit mereka. Tentu saja, Li Qiye bisa bersimpati dengan masa lalu mereka yang mengerikan, jadi dia tidak pernah memaksa mereka melakukan apapun. Longwei bertanya, "Yang Mulia, kemana Anda ingin pergi?" Li Qiye melihat ke arah cakrawala jauh dan menjawab, "Bonesea. Aku sudah menyelesaikan urusanku di sini, jadi sekarang saatnya aku pergi." Bonesea, Longwei bergidik. Bonesea adalah salah satu dari 12 kuburan, lokasi yang sangat tidak menyenangkan. Sebagai lokasi legenda yang tabu, bahkan God King seperti dia tidak akan sembarangan melewatinya karena itu adalah jalan yang tidak bisa kembali. Tentu saja, dia tahu bahwa untuk eksistensi tertinggi seperti Li Qiye, dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke tempat manapun seolah-olah itu adalah tanah datar. Akhirnya, Li Qiye memutar dan berbicara, "Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda." "Yang Mulia, silakan lanjutkan." Jian Longwei dengan cepat membungkuk sebagai jawaban, "Jika murid ini mengetahuinya, saya pasti akan memberitahu Anda." Li Qiye berhenti sejenak sebelum perlahan bertanya, "Bagaimana keadaan paviliun surgawi dalam 2 generasi terakhir ini?" Longwei sedikit terkejut dengan topik ini, tapi dia buru-buru menjawab, "Yang Mulia, paviliun surgawi masih bertahan sebagai salah satu garis keturunan paling kuat di dunia roh surga. Namun, mereka menjadi semakin tertutup, murid-murid mereka jarang menunjukkan diri mereka." Li Qiye bertanya dengan sedih, "Apakah peri lunar Grasep masih ada di dunia ini?" Pertanyaan sederhana ini mengejutkan Jian Longwei, tetapi dia langsung menjawab, "Yang Mulia, saya mendengar peri itu masih ada di dunia ini, tetapi saya belum pernah melihatnya. Setelah naga dewa menganugerahkan gelarku, aku secara pribadi mengunjungi paviliun surgawi. Tuan paviliun memberitahu saya bahwa dia masih hidup, tetapi bahkan leluhur dari sekte mereka tidak dapat mencari audiensi." Li Qiye mengeluh dalam hati, bertahun-tahun. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi hal-hal tertentu atau hal itu akan selamanya menjadi simpul yang belum terselesaikan. Longwei tidak mengetahui hubungan antara Li Qiye dan peri. Dia diam-diam berkata, "Nenek moyang mengatakan bahwa peri adalah salah satu makhluk terkuat di roh surga saat ini. Yang Mulia sendiri merasa bahwa dia tidak bisa menandinginya." "Ya, dia selalu sekuat itu."
Bagaimana mungkin dia tidak? Li Qiye dengan sentimental menjawab, dia adalah seseorang yang berkompetisi melawan permaisuri Hong Tian demi kehendak surga dan bahkan mengalahkan permaisuri berkali-kali ketika dia masih muda. Dia memang perkasa. Nenek moyang juga mengatakan bahwa roh surga memiliki peri lunar Grasep sementara Kaisar Fana memiliki Kaisar Selatan. Keduanya adalah yang paling berbakat pada era itu. Long Wei menganggap topik ini cukup menarik. Generasi permaisuri Hong Tian mempunyai banyak orang jenius yang bermunculan. Ini bisa dianggap sebagai era yang luar biasa. Warisan abadi, kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan peri lunar Grasep. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa luar biasa bakatnya dari gelar ini. Bakat mereka memang tiada taraf pada era itu. Li Qiye mengangguk setuju dan melanjutkan, meskipun jumlah orang jenius sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit saat itu, mereka tetap mempesona seperti biasanya. Namun, Kaisar Selatan dan peri adalah orang yang sangat berbeda. Kaisar Selatan adalah seorang pertapa yang anggun sedangkan peri adalah pejuang yang pantang menyerah. Long Wei terkejut dengan pernyataan ini. Secara umum, laki-laki lebih cenderung dianggap sebagai pejuang, tetapi Li Qiye menggambarkan peri sebagai salah satu pejuang. Ini membuatnya bertanya-tanya betapa dominannya dia dulu. Akhirnya, Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ayo pergi, sekarang saatnya. Dia meninggalkan ruangan sesudahnya. Long Wei sibuk mengikuti di belakangnya. Sebelum keberangkatannya, kelompok Hong Tianzu muncul untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka melihatnya sepanjang jalan keluar dari danau. Li Qiye mengatakan kepada kelompoknya, kembalilah, bahkan jika kamu mengantar seorang teman pergi sejauh ribuan mil, kamu tetap harus berpisah pada akhirnya. Hong Tianzu dan yang lainnya dengan hormat berlutut dan memujanya, bangsawan muda, berhati-hatilah. Semoga kita bertemu lagi. Li Qiye tersenyum dan memandangi danau Dongting yang hijau untuk terakhir kalinya sebelum terbang ke langit bersama Jian Longwei. Saat dia hendak pergi, Lin Miao mengumpulkan keberanian entah dari mana dan berteriak ke arahnya, bangsawan muda, berhati-hatilah. Li Qiye kembali menatapnya dan menunjukkan senyuman tipis sebelum pergi dengan anggukan. Lin Miao memperhatikan sosoknya yang pergi dalam keadaan kesurupan. Dia akhirnya tersenyum, dengan tegas mengukir gambarannya di bagian terdalam hatinya. Setelah sekian lama, Tianzu memberitahu Lin Miao, nak, ayo kembali. Sebagai seorang senior, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Dia hanya bisa menenangkannya dengan lembut karena Lin Miao dan Li Qiye adalah orang-orang dari dunia yang berbeda. Mungkin akan terlalu sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Pegunungan naga raksasa diselimuti kabut, sehingga tidak ada yang bisa melihat penampakan aslinya. Kata misterius selalu menjadi ciri khasnya. Banyak yang ingin masuk untuk memahami sifatnya, tetapi mereka selalu gagal. Legenda menyatakan bahwa ada sebuah kerajaan di pegunungan ini, tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak karena tidak ada yang pernah mengunjunginya. Berdiri di atas bukit dengan aura unik dari pegunungan ini, Li Qiye memandang ke arah pegunungan yang bergelombang. Begitu masuk ke dalam, orang akan menemukan area tersebut benar-benar berbeda dari tampilan luarnya. Semua orang tahu bahwa benua yang luas jarang ditemukan di surga roh. Faktanya, satu-satunya daratan yang dianggap sebagai benua nyata adalah Godal. Namun, jika seseorang dapat memasuki pegunungan, mereka akan menemukan bahwa tanah tempat mereka berdiri tampak seperti benua besar yang sebanding dengan Godal. Tentu saja, hanya sedikit yang mengungkap rahasia adegan ini. Bahkan mereka yang memenuhi syarat untuk masuk mungkin tidak akan memberitahu orang luar tentang pengalaman mereka. Li Qiye tersenyum, kerajaan naga raksasa. Dia menganggap lokasi kerajaan itu sangat menarik. Tentu saja, dia tidak berencana mengunjungi kerajaan naga kali ini dan tidak memiliki keinginan untuk menghajar para bajingan di sana. Dia dengan lembut menenangkan dan melanjutkan perjalanannya. Pada titik ini, dia sendirian karena Jian Longwei tidak bisa mengikutinya. Dia pergi cukup jauh ke pegunungan melalui perbukitan dan gurun, setelah itu dia bertemu dengan gunung berapi dan lautan lainnya. Rupanya tempat ini telah membentuk wilayahnya sendiri karena penuh dengan daratan yang luas. Dengan tidak adanya manusia, aura drakonik meresap ke setiap sudut tempat ini. Bagi manusia, terkena aura ini akan menimbulkan tekanan yang sangat kuat. Bagaimanapun, naga itu perkasa, jadi para pembudidaya yang lemah tidak bisa menahan aura mereka.
Li Qiye, sebaliknya, menikmati aura ini. Baginya, itu terlalu nyaman. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang menyenangkan baginya. Naga sejati, transformasi terakhir dari naga iblis. Membersihkan dan menyempurnakan darah mereka hingga menjadi keturunan terkuat dan paling berharga di dunia. Li Qiye dengan emosional berkata, gelar naga ilahi memang tepat. Orang luar tidak tahu bahwa setiap inci pegunungan ini sangat berharga. Itu adalah harta karun yang memungkinkan generasi mendatang menjadi sejahtera. Li Qiye tiba, garis keturunan ini sangat indah. Pilihan kakek tua itu sungguh bijaksana. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi pesta bagi para kaisar dan dewa di atas 9 langit. Keturunan kakek tua itu sangat kuat karena mereka mewarisi garis keturunannya. Tentu saja, mereka jauh lebih rendah daripada orang tua itu sendiri. Namun demikian, garis keturunan naga sejati yang tebal mengalir melalui pembuluh darah mereka. Di dunia luar terdapat garis keturunan naga sejati yang sangat encer. Jika keturunan kakek tua itu berada di luar, orang lain akan menganggap mereka sebagai naga sejati. Bagi ras mereka, garis keturunan mereka yang berharga merupakan berkah sekaligus kutukan, tidak perlu disebutkan kelebihannya, mereka ditakdirkan untuk menjadi kuat. Kerugiannya juga jelas karena garis keturunan mereka sangat kuat, sulit bagi mereka untuk berproduksi. Dapat dikatakan bahwa di roh surga atau bahkan di 9 dunia secara keseluruhan, tidak ada ras lain yang mengalami kesulitan untuk memproduksi seperti naga. Untungnya, umur mereka relatif panjang, kalau mereka tidak punah sejak lama. Oleh karena itu, kakek tua membutuhkan klan Jian karena hanya garis keturunan-keturunan mereka yang layak untuk ras mereka. Apalagi kedua belah pihak memiliki hubungan yang lebih kental dari darah. Kakek tua itu mempercayai klan Jian, hal ini berperan besar dalam alasan mengapa klan Jian adalah satu-satunya garis keturunan roh surga yang dapat tinggal di kota pelangi. Faktanya, 4 klan lain di Danau Dongting juga memiliki hubungan yang erat dengan Gunung Naga. Namun, ini adalah masalah yang sudah lama terjadi. Masalah lain dengan garis keturunan mereka adalah, melalui pemikiran, mereka dapat mencapai atafismaan menjadikan darah mereka menjadi lebih murni. Hal ini, pada gilirannya, membuat mereka ragu untuk bersaing dengan negara lain di dunia. Alasannya adalah ketika salah satu anggota ras mereka menjadi kaisar abadi, mereka harus menghadapi dunia yang dipekerjakan oleh para dewa dan kaisar. Bayangkan saja, keturunan mereka yang berharga akan menjadi makanan bergizi, cairan tingkat tinggi untuk memperpanjang hidup. Mereka hanya akan menjadi mangsa di tempat seperti itu. Sangat sulit bagi suku mereka untuk membangun benteng dalam keadaan seperti itu. Inilah alasannya mengapa ras lelaki tua itu memilih untuk menyendiri dan tidak dikenal oleh orang luar. Li Qiye akhirnya mencapai tujuan setelah perjalanan panjang. Ini adalah tanah tandus dengan hanya kehilangan yang terlihat. Akhirnya, dia berdiri di depan bukit yang tampak biasa dan mendengar suara derap kuda. Dia segera tersenyum dan mendekati dinding batu. Ada pintu masuk ke sebuah gua pada dasarnya. Kelihatannya biasa saja, tapi ada pagar yang sepertinya terbuat dari gading putih. Seekor kuda kerangka sedang mondar-mandir di depan pintu masuk ini seolah sedang menunggu sesuatu. Ini adalah kuda yang muncul di lautan di masa lalu, tunggangan Kaisar Abadi Busi. Siapa sangka itu akan ada di sini? Tentu saja, hal itu telah mendapat izin dari kakek tua itu. Kalau tidak, bahkan tunggangan kaisar pun tidak akan mampu mencapai lokasi ini. Nei, ia meraung setelah melihat Li Qiye dan dengan agresif mengangkat kuku di depannya. Ini jelas merupakan sikap antagonis. Hal ini tidak dapat disalahkan. Li Qiye telah berubah menjadi kaisar muda untuk mengelabuinya. Dari sudut pandangnya, dia adalah musuh. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, tidak perlu terlalu memusuhi saya. Mungkin kamu akan meminta bantuanku sebentar lagi. Pada saat itu, akan sangat terlambat jika kamu mencoba menjilatku, kan? Nei, meskipun hanya berupa tulang belulang, ia masih memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga ia dapat memahami Li Qiye. Akibatnya, ia tidak menyerangnya meski berperilaku bermusuhan. Li Qiye berdiri di depan pintu masuk dan melihat sebelum memuji, tempat ini tersegel dengan cukup baik. Setelah terkunci di dalam, ia tidak hanya bisa menghindari semuanya, tidak ada yang bisa keluar juga. Ada misteri besar di balik gua ini. Hanya pagar yang menyegelnya yang terbuat dari tulang naga yang menantang surga dari kakek tua itu sendiri.
Kekuatannya tidak terbayangkan. Tidak banyak yang ada di dalam gua itu sendiri, di luar sangkar di dalam lubang di tanah yang seluruhnya dimasukkan ke dalam bumi. Lubang itu sendiri berisi cairan yang sangat hitam. Mungkin tidak ada sesuatu yang lebih gelap dari cairan ini di dunia ini. Itu bisa menyerap semua cahaya, termasuk sinar matahari, tidak ada jalan keluar setelah dilahap. Pada pandangan pertama, seseorang akan salah mengira itu sebagai lubang hitam. Itu juga bukan benda mati. Kadang-kadang, itu akan sedikit mengecewakan. Gerakan penuh tidak mungkin dilakukan karena berada di dalam lubang. Paling tidak, dia tampak hidup. Li Qiye tersenyum setelah melihat cairan ini sambil berkemah. Kakek tua itu benar-benar mengambil risiko saat itu, untuk mengunci benda ini di sini. Siapa lagi di dunia ini yang bisa mencapai hal ini? Cairan Stygian ini dibawa kembali oleh lelaki tua dari Bonesea. Asal-usulnya menakutkan. Orang tua itu menyegelnya di sini untuk digunakan sendiri, tapi dia tidak pernah sempat menggunakannya. Kelihatannya tidak terlalu mencolok, tetapi jika orang mengetahui kegunaannya, mereka akan putus asa untuk mendapatkannya. Bahkan Kaisar Abadi akan membawa harta karun ke sini untuk membuat kesepakatan dengannya. Matanya kemudian beralih ke sudut gua ini. Ada sebuah benda di sana. Tepatnya, itu adalah dua benda, menampilkan mata. Mata ini ditempatkan dengan santai di sudut seolah-olah telah ditinggalkan. Mata ini tampak sangat kuno, seolah-olah diambil dari makhluk hidup dan ditinggalkan di sudut ini sejak lama. Mereka terpelihara dengan baik di tempat ini, sama sekali tidak berbaring seiring berjalannya waktu. Mereka tiba-tiba menyala pada saat ini. Sebelumnya, sepertinya tutup, tapi sekarang, buka. Matanya tiba-tiba bergeser, bukan dalam arti jatuh, tapi awalnya tampak berputar dengan cara yang sangat aneh. Siapapun pasti takut dengan pemandangan aneh ini. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Dia memahami sesuatu setelah melihatnya dan berkata, "Busi, anak nakal. Sepertinya kamu menyembunyikan matamu di tempat ini. Anda pasti telah membayar mahal untuk melakukannya." Semua orang di dunia tahu tentang keruntuhan dan kehancuran Kaisar Abadi Busi. Siapakah sangka dia yang telah meninggalkan matanya di lokasi terpencil yang abadi ini, mampu menghindari segalanya dan apapun. "Kakek, ayo kita lakukan." Li Qiye menyentuh pagar yang terbuat dari tulang naga dan memandang ke langit sambil tersenyum. Mencicit, terdengar suara berat. Pada saat ini, pagar itu perlahan-lahan naik ke langit dan gua itu tersedia bagi Li Qiye. Nei, kuda itu sangat senang melihat segelnya dilepas dan kukunya diangkat tinggi-tinggi. Ia telah menunggu saat ini dan dengan cepat membongkar menuju gua untuk mengambil sepasang mata. Namun, ia segera berhenti dan perlahan mundur ke pintu masuk. Meskipun semuanya berupa tulang, dapat diketahui bahwa cairan hitam di dalam sangkar itu cukup mengerikan. Nei, kuda itu mengangkat kukunya lagi dan menatap tanpa daya ke mata di sudut. Li Qiye tersenyum saat melihat penampilan kuda itu dan dengan santai bertanya, "Apakah kamu memerlukan bantuanku sekarang?" Kuda yang kecewa itu kembali menatap Li Qiye. Masih ada permusuhan yang sama seperti sebelumnya. Li Qiye memperhatikan hal ini tetapi tidak terlalu peduli. Dia mengangkat bahu dan melanjutkan sambil tersenyum, "Kamu boleh membenciku atau apapun, aku tidak akan keberatan karena aku adalah orang yang baik hati. Namun, apa yang dapat Anda lakukan dalam situasi ini? Apakah kamu akan terus bermusuhan, atau akankah kamu membiarkan begitu saja dan meminta bantuanku?" Kuda itu melirik ke arah Li Qiye dan mata di sudut. Dengan tetangganya yang lain, sepertinya dia setuju dengan Li Qiye. Meskipun demikian, masih ada sedikit kehati-hatian dalam sikapnya. Li Qiye terkekeh, "Jangan lihat aku seperti itu. Jika aku benar-benar ingin menjatuhkanmu, kamu tidak akan berdiri di sini sekarang. Latar belakangmu mungkin luar biasa, tapi aku bisa saja menjatuhkanmu ke tanah sejak lama." Nei, kuda itu meraung lagi seolah menganggap jawaban ini tidak menyenangkan. Meskipun demikian, permusuhannya telah sangat berkurang. Li Qiye menyampaikan dan mengungkapkan, "Permintaanku tidak tinggi untuk mendapatkan mata itu. Aku hanya ingin mengantarmu sebentar lagi, aku yakin ini cukup." Kuda itu tengkoraknya sambil berpikir. Itu lebih mirip manusia daripada kerangka kuda. Di matanya, Li Qiye sama sekali bukan orang baik. Dirinya yang hidup tetap sangat berhati-hati terhadapnya. Li Qiye tertawa dan menambahkan, "Oke, pilihan lain apa yang kamu punya jika kamu menolak?"
Kuda itu meringkik lagi sebelum menganggukkan kepalanya. Tanpa ragu, terhenti telah menerima kondisi tersebut. Baiklah, itu kuda yang bagus. Li Qiye berseri-seri dengan puas dan mengulurkan tangan untuk menamparkan kepala kudanya. Ia masih belum sepenuhnya menerima Li Qiye, jadi ia menahannya untuk melepaskan tangannya. Senyuman Li Qiye menghilang saat dia menarik tangannya dan kemudian memasuki gua. Dia pergi ke sudut dan mengambil sepasang mata. Dia tidak segera memberikannya kepada kudanya dan malah memeriksanya dengan cermat. Mata itu bertemu dengannya dengan tatapan penasaran saat mereka melesat seperti mata bayi yang penuh rasa ingin tahu. Setelah memeriksanya dengan cermat, Li Qiye hanya bisa memutar, "Kaisar Abadi Busi, sepertinya kamu masih memiliki kesempatan untuk memahami keadaan. Bocah, kamu memang penuh dengan skema, untuk benar-benar menghasilkan sesuatu seperti ini." Mata itu tidak mengerti apa yang dikatakan Li Qiye. Mereka sepertinya tidak hanya ingin tahu tentang Li Qiye, mereka juga ingin mengetahui segalanya tentang dunia luar. Selama beberapa generasi, tidak ada seorang pun yang berhasil, tetapi Anda benar-benar berhasil melakukannya, tidak buruk sama sekali. Li Qiye memancarkan sambil menatap matanya, "Baiklah, aku akan menyukainya. Aku akan menikmati membuka matamu." Dengan itu, hukum universal terbentuk di telapak tangan dan beriak seperti permukaan danau. Dia selanjutnya menurunkan hukum-hukum ini untuk mengungkap potensi mereka yang tak terbatas dan menunjuk pada sepasang mata. Meringkik, kuda kerangka di pintu masuk menjadi gugup dan melolong keras. Ia ingin masuk beberapa kali, tetapi cairan hitam itu benar-benar membuatnya takut. Takutnya Li Qiye melakukan sesuatu yang tidak baik bagi mata. Bas ketika jari Li Qiye menyentuh mata itu, hukum yang tak terbatas langsung melompat ke dalamnya. Pada titik ini, dunia baru tampak terbuka di mata mereka. Dunia ini dipenuhi dengan warna dan udara yang menakjubkan, pemandangan yang menakjubkan. Di dalam mata, matahari terbit sementara bulan terbenam. Langit besar muncul dengan angin dan awan. Generasi berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan transformasi keberlanjutan antara kemakmuran dan stagnasi alam semesta besar melayang naik turun di dalamnya. Kuda yang tegang itu akhirnya menjadi lega setelah melihat ini. Ia telah salah memahami Li Qiye, dia membantu mata, bukannya menyakitinya. Sementara itu, menampilkan mata yang penuh rasa ingin tahu memandang alam semesta di dalamnya. Segalanya tampak baru dan penuh kejutan. Li Qiye kemudian mengeluarkannya dari gua dan memandangi kuda itu sambil tersenyum, "Jika saya ingin menyakiti mereka, apakah saya akan bersusah payah membuat kesepakatan dengan Anda?" Oleh karena itu, dia memasukkan matanya ke dalam rongga mata kudanya. Meringkik, kuda itu mengaum dengan penuh semangat. Butuh beberapa langkah mundur untuk perlahan beradaptasi dengan mata barunya. Sebenarnya pemandangan ini sangat aneh. Seekor kuda yang hanya terdiri dari tulang telah mendapatkan sepasang mata manusia, siapapun akan merinding setelah melihat ini. Li Qiye mengabaikan kudanya dan memasuki gua lagi. Dengan tanda di telapak tangannya, dia mengukirnya di sangkar dan kemudian mengangkatnya, "Buka." Memperbaiki. Separuh kandang lainnya di bawah tanah perlahan-lahan diangkat oleh Li Qiye. Akhirnya, seluruh kandang terangkat. Cairan hitam di dalam lubang mulai bergerak di tengah proses ini. Sepertinya gunung Tai, yang beratnya triliunan pon, telah dikeluarkan dari tubuhnya. Itu membentang sedikit dan perlahan-lahan mengalir keluar dari lubang. Deskripsi yang lebih akurat adalah bahwa ia sedang bersiap keluar dari penjara. Meringkik, kuda itu sangat ketakutan saat melihat ini. Ia mundur untuk menjaga jarak tertentu dari cairan ini. Cairan itu disembunyikan setelah mengetahui bahwa itu akhirnya gratis. Meski tidak ada suara yang keluar, namun bentuk dan wujudnya membuat kegembiraannya terlihat jelas. Begitu saja, ia melesat keluar dari lubang seperti embusan angin, senang sekali bisa melihat matahari lagi. Li Qiye mengikuti cairan itu keluar dari gua. Setelah melihat matahari, cairan itu mendapati dirinya bebas dan dengan gembira membubung ke langit. Tak lama kemudian, sinar hitam mendekati Bonesea. Li Qiye tersenyum dan menamparkan kudanya, "Ayo, ikuti tepat di belakangnya. Ini akan memudahkan Anda memasuki zona terlarang di Bonesea." Meringkik, kuda kerangka itu mengaum dan mengangkat kuku di depannya sebelum melompat ke langit. Itu, menghilang ke arah cairan hitam itu. Li Qiye berkemah setelah melihat ini, "Nak, aku harap kamu bisa melakukannya. Ini pasti akan menjadi keajaiban."
Tapi tentu saja, dirimu saat ini sudah merupakan keajaiban. Li Qiye tidak terburu-buru mengejar kuda dan cairan hitam itu. Dia mengambil waktu meninggalkan pegunungan. Jian Longwei sudah menunggunya di luar dengan sebuah kotak kayu di tangannya. Jian Longwei melihat ke arah Bonesea dan dengan rasa ingin tahu bertanya, apakah Bonesea akan segera muncul. Akan ramai untuk beberapa waktu di Bonesea bagian barat. Banyak orang yang mendambakan barang dari sana tidak akan bisa duduk diam. Li Qiye sambil tersenyum menatap cacing. Jian Longwei tidak berkomentar. Meskipun barang-barang di sana mungkin berharga, dia tidak ingin bepergian dengan barang-barang itu. Ditambah lagi, ini adalah generasi yang berbeda, dia sama sekali tidak ingin meninggalkan kota pelangi. Dia menenangkan diri dan dengan penuh hormat mengangkat kotak kayu itu ke arah Li Qiye dengan kedua tangannya. Yang mulia, nenek moyang ingin saya memberikan ini kepada Anda. Katanya, ini adalah peninggalan nenek moyang kami, ini terkait dengan permaisuri Hong Tian. Bibi leluhur memberikan ini kepada nenek-nenek moyang sebelum meninggal, tetapi dia tidak tahu kapan harus memberikannya kepada Anda. Dia berkata bahwa ini mungkin kali terakhirmu mengunjungi klan Jian kami dan mungkin pertemuan terakhirmu, jadi dia memerintahkanku untuk memberikannya padamu. Bibi leluhurnya adalah Jian Wenxin. Li Qiye menerima kotak itu dan membukanya untuk melihat ke dalam. Setelah beberapa saat, dia menutupnya dengan lembut dan menghela nafas. Semuanya sudah berlalu. Dia menyimpan kotak itu dan berbicara dengan sedikit kesedihan, saya sudah melepaskan masalah ini saat itu dan tidak menyalahkan siapapun. Keabadian, mungkin saya salah. Petik 2. Jian Longwei ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, nenek-nenek moyang mengatakan bahwa sebelum dia meninggal, dia juga berharap kamu bisa melupakan masalah dengan permaisuri Hong Tian. Kamu tidak mengenal permaisuri Hong Tian, dan Wenxin juga tidak. Li Qiye tersenyum dan dengan lembut menenangkan kepalanya, saya tidak menyalahkan dia atas hal itu. Dia selalu keras kepala, tapi aku tidak ingin dia berubah. Kebanggaan adalah bagian dari sifatnya, sifat keras kepala dia sebenarnya sedikit menggemaskan. Dia mengingat masa lalu bersama gadis keras kepala itu dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun mereka bertengkar hebat dan berpisah meskipun mereka saling percaya satu sama lain, Li Qiye tidak pernah menyalahkannya. Longwei diam karena dia tidak tahu banyak tentang pendahulunya. Kadang-kadang dia mendengar nenek-neneknya berbicara tentang hubungan antara Gagak Hitam, permaisuri Hong Tian, dan bibi leluhurnya. Itu terlalu rumit untuk dipahami orang luar. Setelah sekian lama, Li Qiye menatap ke arah Longwei dan berkata, klan Jianmu bisa hidup berdampingan dengan kerajaan naga, jadi aku tidak khawatir sama sekali. Anda adalah penguasa klan, tapi saya tidak punya saran bagus untuk Anda. Teruslah berusaha yang terbaik dan terus turunkan garis keturunan Anda, tidak mudah bagi klan untuk bertahan selama ini, nenek moyang Anda telah menghabiskan banyak upaya yang ajaib. Ini juga alasan mengapa dia terus mempertahankan kehidupannya selama ini. Petik 2. Dia terlalu enggan meninggalkan keturunannya karena dia penuh cinta. Cita-citanya adalah melindungi anak-anak itu selamanya, memberi mereka kehidupan yang damai. Dia mencintai kalian semua dan negeri ini dengan sepenuh hati. Alasannya untuk hidup bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi, bukan karena ia takut akan kematian. Itu karena dia tidak tega pergi, ada terlalu banyak hal di dunia ini yang membuatnya khawatir. Dia menghela nafas dengan lembut pada akhirnya. Pengalaman hidup Jian Wendi semakin memperkuat rasa tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Ia tidak ingin menjadi seperti ayahnya yang menelantarkan anak-anaknya sendiri demi kepentingan egois. Jian Wendi rela melakukan segalanya demi keturunannya. Dia adalah ayah yang baik dan leluhur yang baik, berusaha melindungi keturunannya untuk generasi mendatang. Yang mulia, saya akan mengingat kata-kata Anda dalam pikiran saya. Longwei membungkuk dengan penuh hormat. Aku harus pergi sekarang. Li Qiye melihat kembali ke pegunungan dengan perasaan rindu. Kemudian, dia dengan santai menunjuk ke depan untuk membuka portal dan dengan cepat melintasi banyak wilayah. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi perubahan mendadak di Laut Setan Naga. Sebuah bintang hitam muncul entah dari mana dan melintasi langit dengan kecepatan tinggi seperti meteor yang jatuh. Karena terlalu cepat, memecahkannya dan mengeluarkan edakan ledakan. Meteor ini diikuti oleh seekor kuda kerangka yang kecepatannya tidak kalah dengan bintang itu sendiri. Kuda itu terus menjaga jarak tertentu di belakang meteor tersebut.
Pemandangan aneh ini menarik perhatian banyak petani di wilayah ini. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika meteor ini melintasi langit, kerangka di sekitar akan mulai bergerak. Beberapa dari mereka tampaknya telah diberikan kehidupan dan mulai merangkak. Namun, setelah meteor tersebut menghilang di cakrawala, kerangka tersebut akan kehilangan kekuatannya dan hancur lagi, tersebar ke seluruh daratan. Ini adalah tontonan yang menyeramkan dan membuat ketakutan semua petani di lingkungannya. Beberapa ahli bahkan nenek moyang yang menyendiri tidak punya pilihan selain memperhatikan peristiwa ini. Banyak spekulasi dan teori bermunculan. Mungkin ini adalah bintang iblis yang akan membawa bencana ke Laut Naga Iblis. Lagi pula, hanya bintang iblis seperti ini yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Banyak orang besar yang khawatir. Tentu saja, beberapa leluhur sangat gembira. Mata mereka berbinar setelah melihat kerangka bergerak yang ditenagai oleh bintang, bahkan ada yang karbon dioksida, bintang ini dapat menghidupkan kembali kerangka. Mungkin ada benda abadi di dalamnya yang bisa membuat orang menjadi abadi. Faktanya, banyak nenek moyang yang sampai pada kesimpulan ini. Bagi mereka yang berada di ambang kematian seperti mereka, tidak ada yang lebih menggoda daripada kehidupan kekal. Kemunculan bintang hitam ini memberi mereka harapan. Dalam waktu singkat, nenek moyang banyak dewa laut dan garis keturunan-keturunan muncul satu demi satu. Mereka berpikir untuk mengejar bintang hitam ini. Tak lama kemudian, kabar mengenai lokasi bintang ini pun tersebar. Seseorang secara pribadi melihatnya terbang ke Bonesea dengan kerangka kuda tepat di belakangnya. Ke Bonesea, seorang tokoh besar mendarat sambil matanya berbinar, apakah Bonesea benar-benar memiliki benda yang memberikan keabadian? Yang lain menjawab, mungkin ini masalahnya. Setelah mengetahui kemungkinan ini, nenek moyang ini menjadi sangat bersemangat, seperti ayam yang kepalanya terpenggal. Mereka semua dengan gembira menyatakan, ada begitu banyak item yang menggiurkan di sana. Sepertinya momentum zaman akan segera berubah, barang yang dapat memberikan keabadian akan segera muncul. Artefak abadi muncul di Bonesea. Seseorang menyebarkan berita ini ke seluruh wilayah. Barang yang bisa memberikan keabadian sungguh menggiurkan. Banyak leluhur yang menjadi semakin gila dengan hal seperti itu. Berita ini berubah menjadi badai yang melanda seluruh wilayah di sekitarnya. Roh surga sendiri mempengaruhi. Penghuni Abyss dan Jadeseas yang kuat segera berangkat ke Dragon Dimensi dan langsung menuju Bonesea. Bahkan keberadaan langka yang telah terkubur di bawah bumi sejak awal waktu pun terkejut setelah mendengar berita ini. Eksistensi kuno menjadi tenang dan sesak, siapa dalangnya? Meskipun keberadaan khusus ini tidak mengetahui misteri sebenarnya di balik Bonesea, mereka telah mendengar cerita tentangnya, bahkan legenda. Mereka segera mengerti bahwa ada dalang di balik semua ini. Namun, alasan pasti terjadinya peristiwa ini masih belum diketahui. Inilah tepatnya mengapa keberadaan yang mendekati kematian ini tidak ingin muncul bahkan setelah mendengar tentang artefak abadi ini. Entah nyata atau tidak, mereka tidak berani terlibat. Hanya eksistensi yang benar-benar kuat seperti mereka yang memahami bahwa sangat sedikit orang di dunia ini yang berani membuat rencana seperti itu. Ini adalah tingkat di luar mereka, jenis keberadaan yang bahkan lebih menakutkan yang hanya dimiliki dalam legenda. Meski sudah sekian lama tak terbendung, mereka tak rela dengan keberadaan-keberadaan seperti itu karena bisa jadi akan membawa kepunahan bagi ras mereka. Li Qiye meninggalkan pegunungan naga menuju Bonesea. Dia tidak terburu-buru, jadi dia membuka portalnya secara acak saat melintasi negara. Dia berhenti beberapa kali sepanjang jalan untuk menikmati pemandangan indah Laut Naga Iblis. Bagaimanapun, pemandangan megah ini unik bagi roh surga. Dia telah mendengar tentang artefak abadi yang keluar dari Bonesea dan hanya tersenyum sebagai tanggapan. Melihat orang-orang yang berlarian dengan cemas di sana tidak mempengaruhi langkahnya karena dia tahu waktunya belum tepat. Hanya pada saat itulah dia akhirnya dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, ia bersantai dan meluangkan waktu untuk berwisata melintasi kawasan laut yang indah tersebut. Namun, dia terkadang menjadi curiga di masa depan kecantikan ini. Sambil berdiri di atas tebing dan menatap lautan luas, pikirannya seolah melayang. Di tahun-tahun yang jauh itu, ada suatu masa ketika dia merasakan kebahagiaan menjadi manusia biasa. Pada suatu titik di tebing ini, ada seseorang yang berpegangan tangan di sana sambil menyaksikan matahari terbenam.
Ia terus memandangi matahari yang perlahan tenggelam ke laut dalam keadaan pingsan. Setelah sekian lama, dia mengalihkan perhatiannya dan memberikan senyuman riang, Yueli, aku akan menyimpulkan bahwa seseorang bernama Li Qiye telah kembali. Aku tidak keberatan meskipun kamu membunuhku. Semua hutang harus dilunasi sebelum saya pergi ke dunia terakhir. Dengan itu, dia tertawa dengan pikiran terbuka sebelum pergi dengan tenang. Kadang-kadang dia terbang atau menaiki ombak. Di antara awan yang mengepul ada beberapa gunung dan paviliun tua. Pemandangan ini tampak seperti surga abadi. Di antara gunung-gunung tersembunyi ini pohon-pohon pinus kuno yang subur dan aliran sungai yang gemericik terdapat. Di paviliun terdapat para penggarap yang menyerap dan melepaskan unsur-unsur seolah-olah mereka abadi. Saat berdiri di awan ini, sering kali orang melihat perjalanan lain. Saat mereka bertemu, itu adalah saat yang ceria dan antusias. Kehormatan dilempar dan salam dipertukarkan. Mereka akan mengeksplorasi unsur seni. Pemandangan ini terlihat sangat indah, namun kenyataannya jauh dari itu. Di balik gambaran seperti mimpi ini terdapat kengerian yang tak terbayangkan. Para pemburu yang bersembunyi di awan ini adalah milik umat manusia. Terlebih lagi, situasi mereka sangat tidak berdaya. Di dunia roh surga, jumlah benua sangat sedikit, sebagian besar daratan sudah memiliki tuan. Penggarap tidak keberatan berada di lautan. Pada tingkat tertentu, hampir tidak ada perbedaan antara daratan dan perairan. Namun, manusia adalah makhluk darat. Seringkali, mereka tidak cocok dengan laut, tidak seperti suku laut yang menyukai lautan dan lahir. Di sana, beberapa pembudidaya manusia tidak memiliki wilayah, jadi mereka harus tinggal di langit dan bersembunyi di awan. Gunung-gunung dan paviliun-paviliun ini tidak murnikan secara pribadi oleh mereka melainkan ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Tentu saja, mereka yang beruntung bisa menemukan tempat tanpa pemiliknya. Gunung-gunung dan paviliun-paviliun yang ditinggalkan seringkali merupakan garis keturunan yang gagal diwariskan. Generasi terakhir mereka pasti sudah meninggal karena usia tua. Dengan demikian, struktur tersebut hanya bisa melayang di awan melintasi cakrawala yang luas. Mereka yang beruntung kemudian dapat mengklaimnya sebagai miliknya. Ketika manusia mencapai tingkat kekuatan tertentu dan tidak memiliki daratan, mereka akan menggali lumpur dan tanah dari laut atau memindahkan gunung untuk mencerahkannya. Proses ini pada akhirnya akan berubah menjadi ciptaan buatan yang mengambang di antara awan di langit. Sebenarnya itu bukanlah pilihan mereka. Siapa yang ingin melayang tanpa henti di angkasa jika mereka memiliki tanah sendiri? Bagi sebagian orang, gaya hidup ini pada awalnya sangat menarik dan menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa mereka bukanlah penentu nasib mereka sendiri. Mengingat pilihan antara memiliki rumah dan ini, tidak ada seorang pun yang mau menjadi bebek yang tidak punya akar. Terlebih lagi, berbahaya jika melayang seperti ini. Begitu mereka bertemu musuh yang lebih kuat dari mereka bisa dihancurkan kapan saja. Kehidupan impian ini adalah akibat dari kurangnya pilihan. Dalam arus tanpa akar seperti ini, seseorang tidak akan memiliki cara apapun untuk membangun tanah leluhur, menambang sumber daya, atau menanam ramuan dan tanaman berharga. Menjadi miskin merupakan kerugian yang fatal bagi para petani. Kekayaan sumber daya sangat penting bagi para penggarap dan sekte untuk tumbuh lebih kuat. Namun, memiliki sumber daya yang bergantung pada kepemilikan wilayah sendiri untuk menjaga keamanannya. Seringkali tidak ada gunanya memiliki terlalu banyak sumber daya saat berpartisipasi dalam gaya hidup gelandangan ini. Memiliki paviliun di udara hanyalah sebuah mimpi bodoh. Li Qiye dengan lembut menenangkannya sambil melihat beberapa yang berkunjung dan berbicara satu sama lain di antara pegunungan dan paviliun di tengah lautan awan ini. Dalam situasi yang tak berdaya ini, manusia hanya bisa mengandalkan satu sama lain untuk mendapatkan dukungan. Jika tidak, mereka akan mudah terkena banjir. Ini tidak bisa menjadi tempat tinggal manusia. Ini adalah satu-satunya komentar Li Qiye. Berapa banyak yang cukup beruntung memiliki daratan sendiri seperti Lembah Indah atau Danau Dongting. Sangat sedikit yang bisa dinikmati dengan latar belakang yang begitu hebat. Bisa bergabung dengan sekte-sekte itu juga merupakan suatu keberuntungan. Meski begitu, dia tidak merasa terlalu sedih karenanya. Di matanya, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Bahkan seorang penyelamat pun tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dia melanjutkan perjalanannya,
mengarungi ombak laut tanpa peduli. Bangsawan muda, mau kemana? Apakah kamu ingin ditemaniku? Suara merdu terdengar dengan sedikit daya pikat yang mampu menggugah hati. Li Qiye menoleh dan melihat Liu Ruyan berdiri di atas perahu. Dia berjemur di tiup angin dengan sosok langsingnya seperti daun willow, membuat orang lain benar-benar memahami hembusan angin. Dia mengendarai kapal raksasa dengan simbol 3 sekolah ketidaksempurnaan kekosongan di atasnya. Di surga roh, semua orang akan menunjukkan rasa hormat terhadap simbol ini. Li Qiye tersenyum dan naik ke kapal bukannya menolak. Dia menunjukkan keramahan yang hangat dengan memindahkan meja sebelum menyalakan aroma kayu cendana. Selanjutnya, dia merebus teh dan menyerahkannya secara pribadi kepadanya. Dia sepertinya tidak keberatan dengan sikap itu dan dengan santai berbaring di dekat meja, terlihat cukup nyaman. Dia tersenyum dan menyerahkan cangkir teh sambil berkata, "Bangsawan muda, keahlianku tidak sebaik milik kakakku, tolong jangan tertawa." Meski wajahnya tersembunyi di balik kerudung tipis, setiap kerutan dan senyumannya memancarkan pesona istimewa dan menenangkan. Gongsun Meiyu juga orang yang mempesona, namun pesonanya berbeda. Meiyu memiliki daya tarik dewasa seperti seorang wanita yang sudah menikah. Pesonanya mengandalkan kecantikannya dan kecantikannya mengandalkan rasa nafsu. Sementara itu, pesona Ruyan jauh lebih halus. Itu meresap ke dalam hati dengan sentuhan keanggunan dan keremajaan. Wanita seperti itu harus dipuja oleh semua pria. Dia menerima tehnya dan perlahan menyesapnya sambil menatapnya tanpa berkata apa-apa. "Bangsawan muda, apakah kamu akan pergi ke Bonesea?" Dia menunjukkan senyuman yang akan membuat hati berdebar. "Aku juga akan pergi ke Bonesea, bolehkah aku menemanimu?" Dia menjawab sambil nyengir tipis, "Kamu mendapat banyak informasi." Dia dengan jujur berkata, "Bangsawan muda, kamu adalah seekor naga di antara manusia, seorang yang sangat ajaib. Banyak mata tertuju pada Anda terlepas dari waktu atau tempat karena Anda seperti angsa di antara sekawanan ayam. Lokasi Anda dapat dengan mudah ditemukan dengan bertanya sedikit. Si cantik kecil, aku tidak peduli apa rencanamu, tapi jangan memprovokasi aku atau aku mungkin akan memanfaatkan pesonamu." Li Qiye sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat melihat wanita menarik ini. "Apakah kamu benar-benar berani?" Ruyan menjawab dengan tawa menggoda, "Kamu tidak perlu melakukan itu. Jika Anda mau, saya sangat bersedia bergabung dengan Anda di tempat tidur. Tentu saja, jika Anda memiliki selera yang tidak biasa, saya juga dapat menghibur Anda dengan cara itu." Kata-kata seperti itu benar-benar menarik hati sanubari seseorang dan membuat darah mendidih, terutama jika kata-kata itu datang dari seseorang yang sangat cantik seperti Liu Ruyan. Kata yang bagus. Mata Li Qiye melebar saat dia tiba-tiba menariknya mendekat dengan sikap sombong. Dia tidak bisa merespons tepat waktu karena dia terlalu cepat membawanya ke pelukannya. Pa! Serangkaian tamparan terdengar. Liu Ruyan berteriak kaget saat Li Qiye menamparkan pantat manisnya berulang kali. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda belas kasihan terhadap jenis kelamin yang lebih adil dan menggunakan kekuatan besar pada bagian belakang lembut dan cantiknya. Dia pasti merasakan sakit yang membakar. "Anda," Liu Ruyan menyerupai seekor kucing yang ekornya diinjak, langsung melompat mundur. Dia menatap Li Qiye dengan rasa takut dan malu. Meski berucapnya berani, kepolosan tetap menjadi bagian dari sifat. Yang lebih membuatnya mengecewakan adalah Li Qiye tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Bokongnya terasa nyeri, apalagi jika dia duduk. Li Qiye duduk kembali dan menatap gadis itu sambil berkata, "Aku bukan seseorang yang bisa kamu inginkan sesukamu. Aku bahkan akan menelanjangimu untuk ditampilkan di depan umum, apa pendapatmu tentang itu?" Dia menatapnya dengan tajam dan dengan marah menjawab, "Apakah kamu tidak tahu bagaimana menjadi seorang pria sejati?" Sebagai kepala sekolah Evil Devourer, dia menikmati posisi tinggi di dunia roh surga. Terlebih lagi, dia sendiri sangat cantik, cukup untuk mempengaruhi jiwa pria manapun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang iblis wanita pada tingkat bencana, bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang di mata manusia. Belum pernah ada pria yang sekasar ini padanya, tapi hari ini, Li Qiye tidak berbelas kasih dan tidak berbelas kasih. "Pria," dia tersenyum, menampilkan gigi putih sempurna, "tentu saja saya tahu menjadi bagaimana seorang pria sejati, tapi itu tergantung dengan siapa yang saya hadapi. Meskipun dia kecewa, dia tidak bisa berbuat apa-apa."
Dia menyadari popularitasnya karena telah membunuh wanita cantik seperti Gongsun Meiyu dan Sang Guan Feiyan tanpa ampun sama sekali, tidak mengherankan lagi jika pria garang ini melakukan apapun yang dia inginkan. Dia duduk kembali tetapi merasakan sakit yang menyengat, menyebabkan dia mengerutkan kening. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah melihat ekspresi, sepertinya aku terlalu kasar. Ucapan itu terdengar cukup sinis. Bagus kalau kamu sadar. Dia menyorotinya lagi tanpa kehilangan pesonanya. Dia tampak menikmati kehadirannya, terlihat dari senyumannya. Hal ini, pada gilirannya, membuatnya malu seperti yang ditunjukkan oleh dia yang meliriknya. Li Qiye mengabaikannya dan meluangkan waktu untuk menikmati teh sebelum berbicara. Teh dari sekolah pemakan jahatmu ini cukup enak, tapi sejujurnya, sikap menawanmu bahkan lebih baik dari teh ini. Entah ucapan ini memuji atau mengejek. Sementara itu, dia dengan menuangkan secangkir teh penuh yang elegan untuknya, memberikan pemandangan yang sangat menyenangkan. Dia duduk di sana dengan tenang sambil minum teh. Meskipun diameternya diam, dia memancarkan gaya daya tarik yang berbeda. Setelah menghabiskan cangkirnya, dia melihatnya dan dengan riang bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menuangkan secangkir lagi untuknya dengan gaya yang sangat menghibur dan menampilkan senyuman yang akan membuat tubuhnya menjadi lembut. "Mencuri laki-laki kakak perempuanku, bukan apa-apa. Semua tetua di sekte ingin dia melahirkan anak Anda untuk menyebarkan keturunan Anda. Semua karena garis keturunan-keturunan." Dia tidak bisa menahan tawa. Dia menyampaikan main-main dan mengedipkan matanya. "Saya mendengar bahwa di luar nenek moyang kami, tidak ada orang lain dari sekolah kami yang mampu menjadi penunggang jeda sejati. Jika garis keturunanmu diturunkan, kami mungkin mendapatkan pengendara baru." Li Qiye terkekeh sebagai penjelasannya. Dia memahami hal ini dengan sangat baik karena sekolah mereka tidak hanya menginginkan garis keturunan leluhur, nenek moyang ini mencari penunggang jeda yang lain. Setelah beberapa saat, Li Qiye mengubah topik pembicaraan. "Saya mendengar adikmu telah menikah." Dia menjawab, "Saya berbeda dari dia. Dia selalu mengutamakan sekolah sampai mengorbankan dirinya sendiri. Namun, dia juga merupakan istri idaman di benak pria. Elegan, mulia, bijaksana, pengertian, bijaksana tetapi tidak sombong, pria mana yang tidak menyukainya?" Li Qiye menggoda, "Apakah kamu tidak cemburu?" Dia terkekeh sebagai jawaban, "Mengapa saya harus menjadi seperti itu? Dia punya jalannya dan aku punya jalanku. Daripada menjadi istri yang berbudi luhur seperti dia, saya lebih memilih memberontak." Jalan Grendao itu sulit. Menjadi seorang yang dicintai tidaklah mudah, lalu mengapa seseorang harus memuat dirinya sendiri dengan begitu banyak tanggung jawab? Bebas dan setia pada keinginan Anda, begitulah seharusnya. Dia terhibur dengan penjelasannya saat dia memandangnya. Dia tidak merasakan kekhawatiran di bawahnya dan malah menghadapinya secara langsung. "Bebas dan jujurlah pada keinginanmu," kata yang bagus. Li Qiye mengangguk setuju. "Saya mungkin bukan seorang kepala sekolah yang baik, tetapi saya jelas seorang yang memiliki kemampuan yang baik." Dia tersenyum. "Tentu saja, Anda dapat mempertimbangkannya kembali." Dia mengutipkan mata sambil bercanda, "Saya mendengar beberapa pria memiliki kegemaran khusus terhadap wanita yang sudah menikah. Semakin kuat mereka, semakin tak terbayangkan rasanya. Meskipun adikku adalah wanita yang sudah menikah, dia masih seorang perawan dan sangat cocok. Untukmu, saya sepenuhnya menyadari wanita seperti apa yang cocok untuk saya." Dia tersenyum sambil tersenyum, "Apa yang kamu sebut bersaing dengan saudara perempuanmu hanyalah kedok bagimu untuk membantu. Benarkah?" Dia menambahkan mata sekali lagi dan tersenyum secara provokatif sambil dengan ringan berkata, "Belum tentu, pria sepertimu sangat menarik, cukup untuk membuat gadis-gadis muda terpesona, tidak aneh bagi saya untuk bersaing di sini." "Oh." Dia dengan santai menjawab, "Jika orang-orang tua dari sekolahmu menginginkan sesuatu dariku, baiklah, aku akan memenuhi keinginan mereka. Jika adikmu dan dirimu sendiri menghangatkan tempat tidurku, aku akan mempertimbangkannya." "Wow, bangsawan muda, nafsu makanmu cukup besar, ingin memukul dua angsa dengan satu anak panah. Memegang wanita cantik dari kedua sisi untuk sepenuhnya menikmati kesenangan pria." Dia tersenyum, "Itu adalah ambisi yang Anda miliki di sana." Li Qiye tersenyum tipis, "Aku bilang aku hanya mempertimbangkannya kembali. Yang kalah dalam kesepakatan ini adalah aku."
Dia melirik sekali lagi pada pria acuh tak acuh di depannya dan dengan desahan sentimental, pria yang percaya diri itu sangat menarik, kamu benar-benar mempengaruhi hatiku. Baiklah, cantik kecil, tidak perlu membujukku. Li Qiye berkata, biarkan kakak perempuanmu keluar, tipuanmu tidak akan membodohi siapapun. Benar saja, Zhuo Jianxi muncul dari dalam perahu. Dia membungkuk di hadapannya dan dengan tulus berkata, permisi lagi. Jika kami melakukan sesuatu yang bodoh, mohon hukum kami. Sikapnya sangat tulus sambil mempertahankan postur tubuh yang sangat rendah. Meskipun demikian, dia tetap sangat anggun dan memiliki sedikit keian. Cukup sulit untuk tidak menyukai orang seperti dia, terutama ketika suaranya yang lembut dan halus masuk ke telinga seseorang, mereka akan merasa cukup nyaman setelah mendengar suaranya. Yah, aku bukan dari sekolahmu, jadi tidak perlu formalitas dan hukuman seperti ini. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Bangsawan muda, kamu cerdas dengan kebijaksanaan tiada taraf, tidak ada yang bisa menghindarimu. Liu Ruyan tersenyum, tapi ini bukan salah kakakku. Itu adalah ideku, jadi jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Li Qiye hanya melihat ke arah mereka berdua karena dia tidak terlalu keberatan, bahkan ketiga sekolahmu tidak membuat pengecualian untuk kalian berdua. Zhuo Jianxi ragu-ragu untuk menjawab karena dia tidak yakin bagaimana mengungkapkannya. Pada akhirnya, dia memilih diam. Liu Ruyan malah tersenyum mengharukan, mau bagaimana lagi? Kadang-kadang, para kultivator tidak dapat lepas dari tanggung jawab mereka. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau meninggalkan garis keturunan Anda bersama kami? Itu akan menjadi perbuatan baik. Li Qiye memandang keduanya dan tersenyum, siapa yang akan menunggu lebih dulu? Atau kalian berdua akan bersatu? Keterus-terangan seperti itu membuat Jianxi merasa panas. Meskipun eselon atas di sekolah menginginkan hal ini, dia tetaplah seorang perempuan, jadi dia pasti merasa malu ketika menghadapi masalah ini. Ruyan bernasib lebih baik karena dia masih tersenyum, tidak apa-apa jika kamu ingin memiliki kami berdua. Li Qiye tertawa ringan sebelum menjawab, lupakan saja, tidak perlu membicarakan masalah ini. Kembalilah dan beritahu para kakek tua untuk menyerah pada ide ini. Saya tidak akan begitu saja memiliki anak atau meninggalkan garis keturunan saya untuk sekolah Anda. Dengan itu, dia berdiri, berniat untuk pergi. Jianxi dengan lembut menghela nafas setelah mendengar jawaban ini. Apa yang bisa dia lakukan? Dia mengerti bahwa pria seperti Li Qiye tidak mudah tergoda oleh wanita. Jika kamu pergi ke Bonesea, kenapa kita tidak pergi bersama? Ruyan terkekeh, atau kamu takut tergoda oleh pesona kami sehingga tidak berani dekat dengan kami? Benar-benar sekarang, dia menatapnya dan duduk kembali, baiklah, aku ingin melihat pesona seperti apa yang kalian berdua miliki. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah caranya membujuknya, tetapi dia tetap bertahan pada akhirnya. Dia dengan berani memberitahu Jianxi, Kak, karena bangsawan muda tinggal, bukankah kita harus menawarkan layanan seperti memijatnya? Jianxi langsung memerah. Meskipun dia telah setuju dengan leluhur di sekte tersebut dan siap mengorbankan dirinya sendiri, ini masih pertama kalinya dia melayani seorang pria. Bersambung.